Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, amin ya. Mari kita hari ini belajar lagi mengenai isi Alkitab ya, biarlah setiap perkataan Tuhan itu dapat meresap di hati kita. Kita semakin mengerti apa yang dimau Tuhan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dari kisah-kisah ini kita bisa mempelajari ya, apa saja yang dikenan oleh Tuhan ya. Kita bisa mengerti isi hati Tuhan, walaupun isi hati Tuhan tidak mungkin bisa kita mengerti, setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran ya mengenai apa yang Tuhan boleh, apa yang tidak boleh ya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Ingat, kita cuma punya satu tujuan ya, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya ya. Itu tujuan kita, bertemu Tuhan. Neraka itu tempatnya Lucifer, bukan tempatnya kita. Amin ya. Jadi saling menguatkan, saling dukung, saling support untuk bisa sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, selama di dunia ini kita pasti punya banyak keinginan. Ya, dan keinginan itu terkadang terhambat oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih daripada kita. Dan itu yang akan membedakan tindakan orang. Apa yang disebut baik, apa yang disebut jahat. Dari sinilah kita diuji untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kita akan menemukan hikmat untuk membuat jalan sendiri bersama Tuhan, untuk bisa memakai talenta kita ya. Kita akan lebih memikirkan hal-hal yang baik sehingga hikmat itu keluar, diberikan Tuhan. Tapi kalau kita merancang-rancakan hal yang jahat untuk orang lain, kita tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang baik, jalan keluar untuk setiap permasalahan kita ya. Orang tuh seperti itu ya. Makanya dalam Alkitab tuh dikatakan untuk menggandakan talenta semaksimal mungkin. Itu yang ada di Alkitab ya. Itu namanya hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat kalau kita merancangkan hal yang jahat kepada orang lain? Waktu kita habis untuk itu, energi kita kemudian habis untuk memikirkan apa yang akan dilakukan, apakah membalas atau tidak, hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita dari awal memutuskan jadi orang baik dan kita memikirkan hal-hal yang baik, maka hikmat dari Tuhan itu. Makanya dikatakan hati itu kan air kehidupan ya, terpancar dari hati. Itu yang dikatakan di Alkitab. Makanya pikirkan hal yang baik, maka kehidupan itu terpancar dan itu akan membuka hikmat-hikmat yang lain. Karena waktu kita tidak habis untuk merancang-rancakan hal yang jahat. Itu ya yang dimaui Tuhan. Makanya kita itu saling dukung, saling support dengan sama-sama berfirman agar kita saling mengingatkan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak mau dipermainkan. Semua pasti ada balasan dari Tuhan. Walaupun Tuhan mengatakan manusia tidak boleh membalas, yang pembalasan hanya milik Tuhan. Tuhan itu membalas pasti ya dan amin. Tapi manusia tidak boleh membalas, dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kita saling mengingatkan. Makanya di sini kita fungsinya berfirman, bersaksi. Ya, kita jangan menipu diri kalau kita berusaha terlihat baik di orang lain, padahal hati kita merancang-rancangan yang jatuh. Tuhan itu tahu. Gak ada gunanya terlihat baik di mata orang lain, tapi di belakang kita melakukan hal-hal yang jahat. Itu namanya menipu diri. Karena Roh Kudus, urapan itu terlihat di manusia lain. Ya, terkadang manusia itu pintar bicara sehingga dipilih orang padahal tidak ada urapan. Tetapi Tuhan itu tidak bisa ditipu oleh segala omongan manis. Tapi yang Tuhan mau itu tindakan nyata. Karena urapan itu terlihat oleh orang lain. Hal-hal seperti itu tuh terlihat. Tumpang tangan di orang sakit sembuh, orang lain kan pasti lihat. Usir setan, orang lain pasti lihat, karena Tuhan tuh mau. Orang itu percaya, orang lain tuh percaya bahwa Tuhan itu nyata. Hal-hal seperti itu pasti terlihat. Ada juga beberapa orang yang tidak diperlihatkan Tuhan, semuanya ada maksudnya pasti. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab 2 Samuel ya, pasal yang ke-19 ayat 24 sampai 30. Judul perikopnya Mephiboset menyongsong raja.
Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ya, jadi Mephiboset ini anaknya Saul ya, yang bukan cucunya ya, anak Yonatan ya, yang kakinya pincang karena dibawa melarikan diri oleh pengasuhnya, jatuh itu loh ya. Ini Mephiboset. Di sini dikatakan ia tidak membersihkan kakinya, tidak memelihara janggutnya, pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi ya, sampai ia pulang dengan selamat. Ya, jadi Mephiboset sampai tidak membersihkan dirinya. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Ya, jadi waktu itu Daud bertanya kenapa tidak pergi sama dia. Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang harus tuanku pandang baik." Ya, jadi itu yang dikatakan Mephiboset ya. "Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Itu yang dikatakan Mephiboset ya. Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Itu yang dikatakannya. Jadi Mephiboset waktu itu ditipu oleh hambanya ya. Biarlah, katakan di sini, engkau dan Siba harus berbagi ladang, tapi Mephiboset bilang, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Dan sampai bertemu lagi di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.